Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi di sini kita akan membahas tentang integral tentu. Newton dan Leibniz keduanya telah memperkenalkan versi yang dini dari konsep ini, tetapi Riemann lah yang memberikan kita definisi modern. Dalam perumusan definisi ini, kita dipedomani oleh pemikiran yang dibahas dalam pasal sebelumnya. Gagasan pertama adalah jumlah Riemann. Maka kita sekarang akan membahas jumlah Riemann. Pandang sebuah fungsi f yang didefinisikan pada selang tertutup a, b. Pada gambar 1, ia boleh bernilai positif ataupun negatif pada selang tersebut dan bahkan ia tidak perlu kontinu. Grafiknya mungkin seperti fungsi yang ada dalam gambar 1. Pandang suatu partisipe dari selang A, B menjadi N, selang bagian. Tidak perlu berpanjang sama, memakai titik-titik A sama dengan X0 lebih kecil dari X1, lebih kecil dari X2, lebih kecil dari sama dengan Xn-1, lebih kecil dari Xn sama dengan B, dan andaikan delta Xi sama dengan Xi min Xi min 1 pada setiap selang bagian Xi min X1, Xi, ambil sebuah titik sembarang X bar I yang mungkin saja sebuah titik ujung. Kita sebut ia sebuah titik sampel untuk selang bagian ke I. Oke guys, jadi di sini kita akan mencoba untuk mengerjakan contoh 2. Akan kita bahas yang dimana soalnya adalah hitung jumlah Riemann untuk fx sama dengan x2 x kuadrat plus 1 pada selang min 1,2 memakai titik-titik partisi berjarak sama min 1 lebih kecil dari negatif 0,5, lebih kecil dari 0, lebih kecil dari 0,5, lebih kecil dari 1, lebih kecil dari 1,5, lebih kecil dari 2, dengan titik sampel X bar I adalah titik tengah bagian ke I. Nah, penyelesaiannya RP sama dengan jumlah F X bar I dikali delta XI, dengan I sama dengan 1 sampai dengan 6. Nah, yang pertama-tama kita cari adalah delta X. Nih, delta X-nya B dikurang A per N sama dengan 2 min 1 per 6. Kenapa kok 2 dan min 1? Kita ambil dari sini. Anggap saja A dan B. Jadi 2 dikurang negatif 1 per 6 karena ini N-nya bernilai 6 sama dengan 1 per 2. Lalu setelah diketahui itu, kita cari terlebih dahulu X bar I-nya dengan cara negatif 1 ditambah 0,5 per 2. Negatif 1 ini, yang ini XI X1 dikurang X2 per 2. Ini jadinya negatif 1 ditambah negatif 0,5 per 2 sama dengan negatif 0,75. Lalu yang selanjutnya sama juga, negatif 0,5 plus 0 per 2 sama dengan negatif 0,25. Lalu X bar yang ketiga 0 ditambah 0,5 per 2 sama dengan 0,25. Yang 4, 0,5 ditambah 1 per 2 sama dengan 0,75. Lalu pada X bar yang kelima 1 ditambah 1,5 per 2 sama dengan 1,25. Lalu yang X bar ke-6 1,5 plus 2 per 6 per 2 sama dengan 1,5. Lalu
Kita tuliskan hasilnya di sini. F dikali nah, kita tuliskan negatif 0,75 ditambah negatif 0,25 ditambah ini fungsi 0,25 ditambah 0,75 ditambah 1,25 ditambah 1,75 dikali 0,5. 0,5 ini dari mana? Dari sini. Ini sama dengan 0,5. Lalu selanjutnya kita masukkan angka ini pada fungsi yang ada pada soal, yaitu ini. Fx sama dengan x kuadrat plus 1. Lah, ininya kita masukkan ke sini. Jadi seperti ini. Fx bar 1 sama dengan negatif 0,75 kuadrat plus 1. Karena kan ini rumusnya di sini kan x kuadrat plus 1. Jadi x-nya ini kita ganti dengan ini. Nah, kita ketahui 1,5625. Selanjutnya kita kerjakan seperti rumus yang ada di sini ya. Seperti ini. Sehingga diketahui hasil sebagai berikut. 1,5625 ditambah 1,0625 ditambah 1,0625 ditambah 1,525 ditambah 2,625 ditambah 4,025 dikali 0,5 yang hasilnya adalah 5,9375. Jadi inilah hasil dari jumlah Riemann untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 1.